Maaf, bapaknya dari mana? Nganjuk. Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa berarti nggih. Ya, Kalau bapaknya dari Kediri. dari Kediri, bareng. Ya, Oh, iya. Masnya dari mana? dari Jember. 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 Oh, dari Jember. Banyuwangi. Itu mbaknya yang satu dari Banyuwangi juga. Coba mbaknya agak maju ke sini, geser ke sini. Biar saya bisa ngeliat, terus jenengan juga bisa dengar suara saya dengan jelas. Kalau masnya dari mana? Demak. Dari Demak. Maaf bapaknya nggih. Kalau melakukan patrap samadhi, kalau jenengan masih mampu duduk lama, nah, lanjutkan semedinya ini. Ya. Jadi jangan masih mampu duduk lama, setelah sampai di samadhi, palungguh panutup, terus patrap lagi. Nah, jangan. Ya. Nah, kalau dirasa duduknya masih mampu lama, teruskan. Jangan mengulangi patrap lagi. Jadi kalau panjenengan sudah palungguh panutup, berarti harus istirahat. Tidak boleh patrap lagi di situ. Paham bapaknya nggih? Nggih. Nah, ini harus diikut sertakan, dimotivasi. Nah, kalau enggak nanti terulang lagi seperti itu. Nah, kalau patrap samadhinya seperti itu sama halnya jenengan mengejar target. Nah, di sini kita tidak butuh banyaknya patrap. Yang kita butuhkan adalah keberhasilan kita diam. Bukan banyaknya patrap. Sekali duduk 2-3 kali patrap. Tapi kacau semua. Nah, buat apa itu? Iya bapaknya. Semua lo ya, semua lo. Jadi kalau sudah palungguh panutup, jenengan harus istirahat. Ndak boleh melakukan patrap lagi. Satu, nanti tenaga panjenengan terkuras. Nah, kalau tenaga panjenengan terkuras, nanti patrap lagi itu jenengan sudah nggak maksimal itu. Nah, kalau dirasa duduknya masih mampu, lanjutkan samadhinya gitu. Bukan palungguh panutup terus ngulang lagi dari awal, tuh bukan. Paham nggih? Nah, terus lagi ketika diberi motivasi sore hari, itu panjenengan harus benar-benar menyimak ya. Harus benar-benar disimak motivasinya itu. Kalau belum paham, bertanya. Jangan diam saja. Jangan main iya. Kalau belum paham, tanya. Karena motivasi yang diberikan ketika sore hari, itu bekal panjenengan melakukan patrap samadhi sehari semalam. Sampai sorenya lagi. Lah, kalau ketika diberi motivasi jenengan kurang paham, berarti sehari semalam ini jenengan dalam keadaan bingung, bertanya-tanya dan lain sebagainya. Karena motivasinya kurang paham kan? Harus bagaimana, harus apa, harus... Jadi ketika diberi motivasi sore hari, panjenengan harus menyimaknya dengan baik, agar supaya panjenengan tidak gagal paham. Jadi sehari semalam panjenengan melakukan patrap samadhi itu dalam keadaan sudah mengerti, sudah paham, sudah tahu. Jadi nggak ada penasaran, nggak ada pertanyaan, tidak ada kebingungan karena sudah paham, sudah ngerti. Ketika diberi motivasi belum paham, tanya. Jangan diam saja, jangan main iya. Nggih. Apa yang sedang kita kaji bersama ini tentang kenyataan. Di dalam kenyataan apapun, tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang kita tidak ngerti,
melakukan sesuatu yang kita kurang paham, tidak tahu, itu tidak mungkin. Karena apa? Karena hasilnya nanti bingung. Satu itu. Yang kedua, apa yang panjenengan lakukan selama gembleng di pesanggrahan saya ini bekal nantinya. Ketika panjenengan sudah meninggalkan pesanggrahan, berada di rumah panjenengan masing-masing. Nah, kalau bekal ini kurang paham, kalau bekal ini kurang panjenengan mengerti, gimana panjenengan prakteknya? Itu. Nah, saya tidak ingin panjenengan mengalami kebingungan-kebingungan, itu nggak ingin. Apalagi kebingungan itu dialami oleh panjenengan di rumah. Nah, kalau panjenengan sudah di rumah mengalami kebingungan-kebingungan, banyak pertanyaan-pertanyaan, saya yang kewalahan balesin WA ini. Balas pertanyaan-pertanyaan lewat WA itu sayanya yang waduh. Nah, kalau seperti itu berarti selama gembleng, selama menekung itu kemana semua gitu. Yang dilatih tiap hari, yang dimotivasikan tiap hari itu kemana semua. Dan kedatangan panjenengan ke sini tidak gagal paham kan? Tidak salah paham dengan saya kan? Tidak kan? Tidak. Artinya panjenengan kan mengerti, paham, tahu bahwa mengkaji diri bersama saya di sini itu bukan tentang ilmu, ya. Tahu kan itu ya? Bukan tentang ilmu, bukan tentang klenik, bukan tentang perdukunan, ya. Bukan tentang kekayaan, bukan tentang golongan, bukan tentang agama, bukan tentang keyakinan, apalagi politik dan partai. Paham itu kan berarti jenengan? Apa yang sedang kita kaji bersama ini adalah tentang hidup, bukan selain tentang hidup. Hidup yang selama ini memberikan kehidupan kepada kita seumur hidup. Dan selama itu kita tidak pernah mengenalnya, kita tidak pernah peduli. Padahal tanpa hidup di dalam diri kita, kita adalah mayat. Hidup inilah yang menjadikan kita bisa beragama, bisa berkeyakinan, bisa berkepercayaan, bisa beradat, bertradisi, bisa berilmu, bisa bekerja, dan bisa lain-lain sebagainya. Kalau tidak ada hidup di dalam diri kita ini, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak lebih dari seonggok mayat. Tidak bisa apa-apa. Namun seumur hidup, kita diberi kehidupan dengan berbagai macam dinamikanya. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah paham, kita tidak pernah ngerti, apalagi sampai mengenalnya. Sampai-sampai kita selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas apapun yang kita alami, atas apapun yang kita lakukan. Terima kasihnya itu selalu kepada Tuhan, selalu kepada Maha Suci hidup. Padahal yang menjadikannya adalah hidup, bukan Maha Suci hidup, bukan Tuhan. Yang menjadikan kita bisa mengalami itu, bisa mengalami ini, bisa melakukan itu, bisa melakukan ini, itu bukan Tuhan, bukan Maha Suci,
tapi hidup. Harusnya kita berterima kasih kepada hidup, bukan kepada Tuhan. Nah, ini yang paling sering kita lakukan. Hal ini terjadi dikarenakan kita tidak ngerti hidup, tidak paham hidup, tidak tahu hidup, tidak kenal hidup. Coba kalau hidup itu punya otak yang bisa berpikir sama panjenengan. Seperti apa marahnya? Kamu makan, aku suapin. Kamu ngantuk, aku ninak boboin. Kamu kebelet beol, pipis, aku anterin. Kok terima kasihnya sama Tuhan? Gimana itu? Coba kalau hidup itu punya otak yang bisa berpikir seperti kita. Langsung ditinggalin raga kita, langsung mati kita itu. Karena dia kecewa. Namun hidup yang sedang kita kaji tidaklah seperti itu. Sebab hidup yang sedang kita kaji adalah ruhnya Maha Suci hidup. Nah, kalau Tuhan itu bijaksana, Maha Suci hidup itu bijaksana, ruhnya Maha Suci atau ruhnya Tuhan alias hidup di dalam diri kita juga sama bijaksananya. Nah, kajian ini dibutuhkan kesadaran cinta kasih sayang hidup atau kesadaran tresno welas asihe urip. Tidak dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup ndak bisa. Lah, kesadaran cinta kasih sayang hidup ini loh kajiannya hanya ada di dalam Wahyu Pancagaib. Itu pun Wahyu Pancagaibnya harus diibadahkan atau harus dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku yang selama ini kita maknai sebagai iman. Tidak diibadahkan, tidak dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, tidak bisa. Sama seperti kajian-kajian yang lainnya. Kajian ini secara mayoritas disebut sebagai Putra Rama. Kalau di suatu saat dan di suatu tempat panjenengan mendengar ada seorang Putra Rama, berarti dia mengkaji seperti yang kita kaji ini. Namun, belum tentu Putra Rama tersebut adalah putra kekudangane Rama. Artinya, mengibadahkan atau mempraktekkan Wahyu Pancagaib ini menggunakan sikap dan sifatnya, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman. Bisa jadi dia mempraktekkan Wahyu Pancagaib ini dengan sistem politik. Bisa jadi dia mempraktekkan Wahyu Pancagaib ini dengan sistem adat tradisi. Dengan sistem kejawen, keilmuan kejawen atau keilmuan apapun. Dan masih banyak lagi sistem-sistem lainnya atau teknik-teknik lainnya. Dan semuanya itu tidak ada kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kesadaran ada, tapi tanpa cinta kasih sayang hidup. Nah, kalau hanya kesadaran, jadi orang awam aja tidak masalah. Karena orang awam pun punya kesadaran. Kalau jiwanya tersentuh, pasti dia
punya kesadaran, ada kesadaran. Itu orang awam. Namun kesadaran yang kita gunakan di sini bukan kesadaran biasa, bukan kesadaran pada umumnya, melainkan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah, kesadaran cinta kasih sayang hidup ini yang sedang panjenengan latih selama panjenengan manekung atau gembleng di pesanggeran ini. Teknik-tekniknya yang dimotivasikan, cara-caranya yang dimotivasikan. Maka dari itu, setiap kali panjenengan diberi motivasi, disimak dengan baik agar panjenengan tidak gagal paham tentang kesadaran cinta kasih sayang hidup ini tadi. Karena kalau panjenengan kurang mengerti, kurang memahami apa dan bagaimana, serta seperti apa kesadaran cinta kasih sayang hidup itu, panjenengan akan kesulitan ketika mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Dikarenakan wahyu pancalaku atau iman yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib ini, kalau dipersimpel, disingkat, adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah, kesadaran cinta kasih sayang hidup ini kalau diuraikan, nah, wahyu pancalaku atau iman yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib. Ini rumit. Karena sepanjang sejarah peradaban manusia hidup di dunia ini belum pernah dibahas. Banyak yang mengkaji banyak, tapi digunakan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk bersama-sama, bukan untuk skala besar, melainkan skala individu, pribadi. Zaman dulu disebut sebagai ilmunya para dewa. Jadi hanya kalangan bangsawan yang boleh mengkaji. Kalangan raja-raja, rakyat jelata itu tidak diizinkan. Dianggap menghina para dewa kalau sampai mengkaji apa yang sedang kita kaji saat ini. Itu zaman dulu. Nah, sekarang bukan zaman dulu, sekarang adalah zaman sekarang, jadi beda eranya. Nah, karena rumit, nah ini panjenengan harus benar-benar harus bersungguh-sungguh, karena jika tidak banyak pusingnya jenengan, banyak mumetnya. Paham nggih? Lah, kalau seperti itu, bagaimana dengan tujuan saya, Pak Web? Tujuan saya dari rumah itu menyelesaikan masalah. Karena saya mendapatkan informasi dari Pak Web di video bahwa apapun masalahmu, solusinya adalah wahyu pancagaib, gitu kan ya. Makanya saya berangkat dari rumah itu bawa masalah, Pak, karena sedang bermasalah. Saya ingin menyelesaikan semua masalah saya dengan menggunakan wahyu pancagaib. Tak perlu risau panjenengan. Tidak perlu risau. Apapun yang pernah panjenengan simak melalui video saya di YouTube, itu akan menjadi milik panjenengan. Kalau berupa masalah, akan terselesaikan. Namun, tidak menggunakan metode apapun. Melainkan mengandalkan hidup panjenengan sendiri. Mengandalkan dan mengutamakan guru sejatinya panjenengan sendiri. Tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan politik, dan tidak menggunakan akal dan lain sebagainya. Melainkan murni
menggunakan hidup panjenengan sendiri atau guru sejati panjenengan sendiri. Sebab kalau bukan hidup yang digunakan, selain hidup yang digunakan, panjenengan akan berhadapan dengan karma. Tahu karma enggak? Hukum alam, hukum sebab akibat. Nah, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindari hukum karma. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindari hukum alam atau hukum sebab akibat. Lah hidup, guru sejati kita ini bukan makhluk. Ya, hidup yang ada di dalam diri kita, memberikan kehidupan seumur hidup kepada kita, ini bukan makhluk. Ini adalah ruhnya Maha Suci hidup, bukan makhluk. Makanya dia tidak bisa disentuh karma, tidak bisa disentuh hukum sebab akibat, tidak bisa disentuh hukum alam, karena dia bukan makhluk, melainkan ruh Tuhan atau ruhnya Maha Suci hidup. Jadi kalau panjenengan sudah capek, sudah lelah, berkecimpung di kehidupan dunia ini, panjenengan harus menggunakan hidup, harus mengandalkan hidup, harus berpedoman atau berpegang kuat pada hidup. Karena yang membuat kita lelah selama ini adalah karma-karma kita sendiri. Karma yang kita buat sendiri, karma yang kita maui sendiri. Jadi nggak ada jalan lain, solusi lain itu nggak ada. Selain berpegang atau berpedoman atau mengandalkan hidup kita atau menggunakan hidup kita. Dengan cara itu kita bisa menghindari karma. Kehidupan yang paling mengerikan untuk ukuran manusia umum dan awam adalah karma. Karena karma ini paling adil, tidak ada yang lebih adil dari karma, itu nggak ada. Nah ini untuk ukuran orang awam pada umumnya mengerikan. Hampir semua manusia hidup di dunia ini ingin keadilan, mencari keadilan. Namun ketika dihadapkan dengan keadilan, wah mewek-mewek, jempling-jempling, gulung koming karepe dhewe. Maunya nyubit orang tapi dicubit sama orang nggak mau. Inginnya kan gitu. Inginnya merugikan orang lain, tapi dirugikan sama orang lain, nggak rela. Marah. Inginnya menghina orang lain. Kalau dihina sama orang lain, nggak mau. Marah, nggak rela. Namun, katanya mencari keadilan. Pengen keadilan. Itu gimana ini? Jenengan pengen keadilan kan? Iya nggak? Butuh keadilan kan jenengan? Bagaimana Pak, saya banting tulang, kerja keras, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tetangga saya yang bajunya bersih terus kok kaya? Lah saya yang banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kok kere terus Pak? Nggak adil ini. Saya butuh keadilan. Gitu kan? Orang lain yang makannya nggak pernah diatur, sehat. Saya yang makan minumnya hati-hati kok ya meriang. Nggak adil ini. Saya ingin keadilan, saya butuh keadilan. Namun ketika dihadapkan dengan keadilan, nah ini. Keadilan ukuran manusia kan seperti itu. Keadilan ukuran manusia kan seperti itu. Maunya menghina orang lain, tapi kalau dihina sama orang lain marah. Menurut dia itu adil itu. Maunya mencubit orang lain, kalau dicubit sama orang lain lagi marah.
Menurut dia itu adil. Makanya dia butuh keadilan. Karena keadilan menurut dia adalah mencubit orang lain saja. Jangan, tidak boleh orang lain mencubit saya. Cukup saya yang nyubit. Itu keadilan. Itu adil namanya. Nah, selama ini kita memaknai keadilan seperti itu. Makanya dunia tidak pernah damai. Karena memaknai keadilan seperti itu. Padahal keadilan sesungguhnya, keadilan yang sebenarnya adalah hukum karma itu tadi, hukum alam itulah. Jadi nggak ada yang lebih adil dari hukum alam. Nggak ada yang lebih adil dari hukum karma. Hukum sebab akibat itu nggak ada. Manusia manapun berteriak-teriak tentang keadilan, pret, bohong. Kita pengennya tinggal di muka bumi ini damai, bahagia, kan? Sehat, gitu kan? Nggak ada banjir, nggak ada gempa bumi, nggak ada gunung meledos, gitu kan? Pengennya kan gitu, aman. Keadilan yang menurut panjenengan, yang menurut kita itu kan seperti itu keadilan itu. Tapi apa pernah panjenengan berpikir untuk tidak membuang sampah di sungai? Untuk tidak menghina bumi? Untuk tidak menggunduli hutan? Pernah nggak berpikir? Nah, kalau itu tidak kita lakukan, wajar kan? Banjir terjadi wajar kan? Nah, karena sungainya mampet. Wajar kan? Gempa bumi terjadi wajar. Lawang kita tidak pernah menghormati bumi. Gunung-gunung meletus, tebing longsor, wajar. Lawang hutannya digunduli, dirusak. Keadilan menurut pada umumnya kan seperti itu. Maunya hutan digundulin, tapi jangan terjadi longsor. Kalau sampai terjadi longsor setelah hutannya digunduli, itu tidak adil. Maunya kan gitu. Membuat tempat sampah itu kan butuh lahan. Tidak ada deh cara yang terbaik selain membuang sampah di sungai. Tapi stop, jangan banjir. Maunya kan gitu kan. Ya coba jenengan renungkan itu. Makanya ketika dihadapkan dengan hukum karma, nangis, banjir, presiden tidak adil, Tuhan tidak adil. Lawang banjir dibuat sendiri, akibat perbuatannya sendiri. Bisanya terjadi banjir itu karena akibatnya sendiri kan. Sungainya dibuangin sampah, akhirnya mampet, akhirnya meluap, terjadilah banjir. Itu hukum karma. Itu hukum sebab akibat, itu hukum alam. Mewek, presiden disalahin, gubernur disalahin, bupati disalahin, Tuhan disalahin. Nah, selama ini kita seperti itu loh. Tapi pengen keadilan, aneh kan? Nah, dihadapkan dengan keadilan, berontak. Nah, selama ini kita seperti itu loh. Kenapa hal itu semua bisa terjadi, teralami? Dikarenakan tidak ada kesadaran cinta kasih sayang hidup di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada hidup, tapi kesadaran cinta kasih sayang hidup nggak ada. Sebab belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui, belum mengenal hidup. Berulang kali saya katakan, kalau saja setiap manusia hidup di muka bumi ini mengkaji ini, di jalan raya itu tidak perlu lampu stopan, tidak perlu lampu merah, tidak perlu markah jalan, tidak perlu. Itu paling sederhana, itu paling sederhana.
nggak perlu pengadilan, kantor pengadilan, Mahkamah Agung, nggak perlu. Karena apa? Karena bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Nah, kalau setiap manusia hidup di muka bumi ini bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri kapanpun dan dimanapun. Begal ada nggak? Perampok, penipu, pengkhianat, korupsi. Lah terus di jalan raya arogan ada nggak? Damai kan? Alam semesta damai. Nggak perlu aturan. Jenengan melakukan kebaikan itu nggak nunggu disuruh. Dan tidak butuh nilai. Nah, selama ini kita mau melakukan kebaikan karena kita butuh dinilai kan. Ada yang motivasi kan, ada yang nyuruh kan. Coba kalau nggak ada yang nyuruh, mungkinkah panjenengan melakukan kebaikan? Kalau nggak ada yang nyuruh loh, nggak ada ayatnya di kitab gitu ya. Nggak ada firmannya gitu. Kira-kira jenengan, coba kalau di dunia ini nggak ada kitab. Ya, nggak ada kitab. Yang artinya perintah sholat, perintah sembahyang, perintah ibadah itu nggak ada. Mungkin panjenengan melakukan sholat. Selama ini kita melakukan kebaikan itu karena disuruh. Bukan asli dari hati nuraninya sendiri. Karena disuruh, karena dimotivasi, dan ingin dinilai. Wow, keren. Selama ini kita seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, alam semesta kiamat, wajar nggak? Karena kita membuat sebab. Kita membuat sebab. Nah, akibat dari sebab yang kita lakukan, dunia hancur. Wajar nggak itu? Jadi jangan ngeluh, jangan protes. Nah, kalau sudah seperti itu, ya jangan ngeluh, jangan protes. Leweng perbuatan kita sendiri, kelakuan kita sendiri, kita maui sendiri. Banjir di mana-mana itu karena maunya kita kan, kehendak kita, keinginan kita. Nah, kalau kita tidak ingin, ya jangan buang sampah sembarangan, supaya airnya bisa mengalir dengan semestinya. Dengan begitu banjir tidak terjadi, kan harusnya gitu. Nah, kalau tidak ingin tebing-tebing itu longsor, ya jangan digunduli hutannya. Tebing itu longsor karena kita membuat sebab hutannya digunduli. Maka akibat dari sebab hutan yang digunduli, tanahnya longsor. Kan gitu. Jadi jangan nyalahin siapapun. Lawang keinginan kita sendiri, kemauan kita sendiri, kita buat sendiri. Nah, selama ini kita dalam keanehan-keanehan. Lah, keanehan-keanehannya nggak lucu lagi. Nah, kajian yang sedang kita kaji bersama itu adalah mengstop semua itu. Dimulai dari diri kita sendiri. Kesimpulannya, walaupun tidak dimotivasi, walaupun nggak ada firmannya, nggak ada ayatnya, nggak diiming-imingi pahala, tetap berbuat baik, tetap melakukan kebaikan. Bahkan dunia membenci kita, tak usah peduli, tetap lakukan kebaikan-kebaikan. Karena itulah kelakuan hidup.
Jadi kelakuan hidup itu kebijaksanaan, kelakuan hidup itu kebaikan. Kalau bukan kebijaksanaan, kalau bukan kebaikan, bukan kelakuannya hidup. Lah terus kelakuannya siapa Pak Web? Nah itu kelakuan akal dan okolnya kita, yang dikendalikan oleh sedulur papat kita. Lah di sini dibutuhkan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan yang konkret. Nggak bisa, kurang tuh nggak bisa. Harus konkret, harus lengkap. Lah untuk mendapatkan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan yang konkret, ini diperlukan waktu yang tidak sebentar. Bisa berpuluh-puluh tahun. Saya sendiri mendapatkan kekonkretan dari pencerahan ini itu adalah 45 tahun. Usia saya sekarang 66 tahun. 45-nya dari bayi itu saya habiskan hanya untuk berspiritual. Nah sekarang usia panjenengan berapa ini? Cukup nggak ini 45 tahun? Tidak akan cukup. Namun jangan risau. 45 tahun berspiritual itu kan wong edan bagu. Nah panjenengan kan bukan wong edan bagu. Jadi jangan risau. Cukup diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi, apapun kelakuannya, apapun kejadiannya, dinikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apapun itu akan dijelaskan oleh guru sejati panjenengan, akan dijelaskan oleh hidup panjenengan. Dan pasti lebih konkret dari pencerahan wong edan bagu. Pencerahan dari hidupnya panjenengan sendiri, pencerahan dari guru sejatinya panjenengan sendiri, itu lebih konkret, lebih realita, dan lebih nyata dibanding pencerahan-pencerahan dari wong edan bagu. Kalau pencerahan dari wong edan bagu masih belum benar, karena katanya. Namun kalau pencerahan dari hidup panjenengan sendiri, pencerahan dari guru sejati panjenengan sendiri, bukan katanya, ngalamin sendiri, tahu sendiri, paham sendiri, ngerti sendiri. Namun syaratnya itu dua. Dan dua syarat ini sedang panjenengan latih selama manekung atau gembleng di pesanggeran ini. Yaitu diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Syaratnya itu. Ini bukan balas dendam. Bukan. Selama ini, seumur hidup, kita memperlakukan hidup kan seperti itu. Kita memperlakukan hidup itu seperti itu. Hidup adalah ruhnya Maha Suci hidup. Kalau Maha Suci hidup atau Tuhan ini Maha Kuasa, berarti ruhnya juga kuasa. Namun dia tidak bisa menunjukkan kuasanya. Lawang selalu disuruh diam. Selalu kita suruh diam. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan.
dia selalu kita paksa untuk menikmati apapun yang kita lakukan. Dengan itu, hidup berhasil, dinyatakan berhasil. Dengan itu semua, hidup dinyatakan berhasil oleh Maha Suci Hidup. Kenapa? Karena walaupun hidup ini kuasa, namun selalu kita suruh diam. Walaupun hidup ini kuasa, namun selalu kita paksa, suka, tidak suka, mau, tidak mau, menikmati apapun kelakuan kita. Hidup tidak meninggalkan jasad kita. Dia tetap memberikan kehidupan kepada kita. Betapapun kita, tetap disuapin dengan cinta kasih sayang. Coba kalau nyuapin tidak dengan cinta kasih sayang, rogol kabeh untune. Nyata. Mengkaji diri, mengenal diri, berarti mengkaji hidup, mengenal hidup. Hidup dinyatakan berhasil karena itu. Jadi kalau kita ingin, kita mau berhasil mengkaji hidup, mengenal hidup, kita juga harus melakukan dua hal itu seperti yang sudah dilakukan oleh hidup seumur hidup kita. Nggak ada cara lain, Pak Web. Banyak. Cara lain banyak. Namun, selain panjenengan belum tentu mampu, waktunya sudah pasti tidak akan cukup. Nah, sekarang jenengan sudah seusia itu. Jadi, nggak usah repot-repot, nggak usah ribet-ribet. Cukup diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi, apapun kejadian yang terjadi, nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ketika berhasil diam, ucapkan terima kasih. Ketika berhasil menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ucapkan terima kasih. Dan apapun itu akan dimengertikan kepada kita, apapun itu akan dipahamkan kepada kita, apapun itu akan diberitahukan kepada kita. Oleh siapa, Pak Web? Oleh hidup kita, yang tak lain dan tak bukan adalah ruhnya Maha Suci Hidup atau Tuhan. Kurang apa? Orang nganggo poso, tidak pakai puasa, tidak pakai ube rampe, tidak pakai duit, tidak melanggar undang-undang apapun, juga nggak ada pajaknya. Plus tidak pakai antrian lagi, ayo. Ada. Dilarang diam, barang siapa yang diam melanggar hukum sekian, dendanya sekian, ada nggak? Barang siapa yang menikmati rasanya kelakuan dirinya sendiri, pajaknya sekian, bayarnya sekian, antriannya nomor sekian, ada nggak? Puasanya sekian, dikasih enak aslinya kita itu, dikasih kemudahan, dikasih kemudahan. Coba kalau hidup kita dendam sama kita, wow. Kalau dia dendam sama kita, dulu kamu ajak aku, kamu paksa aku untuk menggerak-gerikkan tubuhmu menipu saudaramu. Dulu kamu paksa aku untuk mengantarkan kamu berbuat maksiat di sana. Dulu
Kamu memaksa aku untuk menggerak-gerikkan wujudmu, meminum darahnya saudaramu sendiri. Coba kalau hidup kita dendam, habis kita. Namun sayangnya, hidup adalah ruhnya Maha Suci hidup. Jadi, tidak ada bedanya sifat dan sikapnya Maha Suci hidup dengan sikap dan sifatnya hidup. Karena hidup adalah ruhnya Maha Suci hidup. Aku tiupkan ruhku, itu ayatnya. Satu itu. Tentang apapun, yang kedua, tentang apapun yang menjadi permasalahan dunia panjenengan. Loh, tadi sudah terjawab. Hidup adalah ruhnya Maha Suci hidup. Kalau Maha Suci hidup atau Tuhan ini Maha Kuasa, berarti ruhnya juga kuasa. Kalau Maha Suci Tuhan ini Maha Kaya, berarti ruhnya juga kaya. Kalau Maha Suci Tuhan ini tadi, ada nggak Maha Suci Tuhan, Allah, God, Yahweh, dan lain-lain sebagainya, punya masalah ada nggak? Jadi, kalau Maha Suci hidup Tuhan tidak bermasalah, berarti ruhnya juga nggak bermasalah kan? Nah, itu jawabannya ada di situ. Tinggal kitanya, seberapa bisa diam dan seberapa mau menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena kelakuan diri kita, apapun bentuk kelakuannya, itu adalah gerak-gerik hidup. Tanpa hidup kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa bergerak. Jadi kalau sampai ada gerak-gerik yang terjadi di dalam diri kita, itu adalah gerak-gerik hidup. Nikmati. Ketika kita menikmati gerak-gerik diri kita sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, sedulur papat kita ndak berani. Ngerecoki, ganggu itu nggak berani. Gitu loh. Ndak berani. Lah terus yang menikmati itu siapa Pak Wet? Saudara kita yang keempat, yaitu Supiyah. Ketika saudara kita Supiyah ini kekeh menikmati rasanya kelakuan hidup, kalau dicetokan ya, menikmati rasanya kelakuan hidup, menggunakan kesadaran cinta kasih sayangnya hidup itu sendiri, lah yang tiga ini pasti ngikut. Nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah ditahan-tahan, nggak usah diperangi, nggak usah. Dia akan ngikut dengan sendirinya. Karena apa? Karena menyaksikan kebaikan, menyaksikan kebijaksanaan sedang terjadi. Nah, kalau kita tidak kekeh bersama Supiyah, menikmati rasanya kelakuan hidup, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri, wah kacau nih kan. Terlalu banyak kelakuan-kelakuan yang kita lakukan yang itu bukan kehendak hidup, melainkan kehendak mutmainah, aluamah, atau amarah. Secara ilmu Jawa disebut-sebut sebagai ratu telu. Jabatannya aja ratu ya, karena menangan. Paham gak? Kok pelajarannya cuma 2 Pak Web? Motivasinya segitu banyaknya. Pelajarannya cuma 2. Diam ketika bersamadi, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Pelajaran yang lain mana? Jangan risau. Pelajaran yang lain tidak perlu dipelajari, tinggal praktek. Tinggal praktek aja. Mana itu Pak Web? Nanti kalau panjenengan berhasil menyelesaikan laku murni.
saya beri kenang-kenangan buku Kunci The Power yang memuat sejarah perjalanan spiritual hidup saya selama 45 tahun. Akan saya berikan kepada panjenengan sebagai kenang-kenangan. Tinggal baca, praktek, baca, praktek. Lah kalau saya gagal dalam menyelesaikan laku murni bagaimana? Ya jangan mengharap buku. Nong buku itu sebagai lencana dari saya, katakanlah, kalau panjenengan berhasil menyelesaikan laku murni. Nah kalau panjenengan tidak berhasil, belum berhasil, ya jangan mengharap lencana lah. Jadi tak perlu dipelajari karena sudah berbentuk buku. Panjenengan tinggal membaca, menghafal, praktek. Selama panjenengan manekung atau gembleng di pesanggrahan ini, cukup 2 saja yang panjenengan latih dengan maksimal. Untuk mencapai kemaksimalan, ketika berlatih tentang diam, setelah patrap, dan tentang menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, setelah patrap samadhi, panjenengan harus menyimak motivasi-motivasi yang diberikan dengan baik. Agar supaya panjenengan tidak mengalami kebingungan karena banyaknya pertanyaan. Nah, kejadian-kejadian yang sering terjadi ini harus diikut sertakan pada motivasi Eko Ahmad, yaitu tentang tidak diizinkan melakukan patrap samadhi berulang kali sekali duduk. Kalau dirasa duduknya masih mampu bertahan lama, teruskan semedinya. Jangan palunggu panutup terus patrap samadhi lagi. Jangan lakukan seperti itu. Jadi kalau sudah palunggu panutup harus istirahat untuk mengumpulkan energi panjenengan, tenaga panjenengan. Sehingganya nanti ketika melakukan patrap samadhi lagi, panjenengan punya energi, punya tenaga. Nggak ngelokro. Paham gak? Ini untuk yang dari Nganjuk, yang dari Nganjuk sama Kediri, yang sudah dari kemarin itu ya, yang sudah di Manunggal Jati. Nah, sudah hafal itu belum? Sudah. Harus hafal itu panjenengan, karena kalau panjenengan belum hafal, saya tidak akan meluluskan panjenengan kalau sebuah pendidikan, tapi ini bukan pendidikan ya. Saya tidak bisa menyelesaikan manekung atau gemblengnya panjenengan karena ada 2 kemungkinan. Kemungkinan satu, dikarenakan panjenengan tidak bisa menggunakan wahyu pancagaib, panjenengan akan mengalami kebingungan-kebingungan dan pasti mengganggu saya. Nanya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dikarenakan panjenengan tidak bisa menggunakan wahyu pancagaib, panjenengan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Artinya atau jelasnya, kalau panjenengan tidak hafal kajian wahyu pancagaib, panjenengan belum bisa menggunakan wahyu pancagaib. Sebab karena itu, agar supaya panjenengan bisa menggunakan wahyu pancagaib, panjenengan harus hafal kajian wahyu pancagaib. Yang namanya orang kenal kan gitu. Nah kalau belum hafal ya berarti belum kenal kan. Jadi tidak peduli ini sudah sepuh atau belum, tidak peduli, harus ini mengkaji diri ya harus hafal diri kan. Kalau tidak itu nanti mempermalukan saya.
secara tidak langsung panjenengan mempermalukan saya nantinya. Kalau panjenengan tidak hafal kajian diri, yang berarti panjenengan tidak bisa menggunakan wahyu panca gaib. Nanti panjenengan secara tidak langsung sudah mempermalukan saya. Kenapa? Saya memberikan pencerahan-pencerahan, itu kan tinggi sekali, sampai sundul langit kan ya, melebihi pesawat tingginya. Bahasa saya kan tinggi sekali, melebihi pesawat, nggih mboten? Nah, kalau panjenengan tidak bisa apa-apa, pulang dari sini jenengan tidak bisa apa-apa, apa nggak malu saya? Malu. Artinya secara tidak langsung panjenengan sudah mempermalukan saya. Lawang saya ngomong setinggi langit, untung saja pesawat itu ada pilotnya. Kalau nggak ada, Pak, nggak ketabrak saya. Lah kok meninggalkan pesanggrahan, panjenengan masih dalam keadaan bingung, panjenengan tidak bisa apa-apa, kan malu saya. Maka wahyu panca gaib adalah puncak tertinggi. Wahyu panca gaib puncak tertinggi. Apalagi wahyu panca gaib ini dipraktekkan atau diibadahkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, tidak ada bedanya. Hidup sama maha suci hidup itu nggak ada bedanya. Ya. Hidup sama maha suci hidup itu nggak ada bedanya. Kalau harus dicari perbedaannya antara hidup dengan maha suci hidup, kalau maha suci hidup itu berada di luar ruhnya sekalian alam semesta seisinya. Nah, kalau hidup itu berada di dalam ruhnya jiwa raga panjenengan. Itu aja bedanya. Kalau tentang yang lainnya sama-sama Tuhannya. Aslinya sama-sama Tuhannya. Hidup yang ada di dalam diri kita juga Tuhan. Maha suci hidup yang ada di luar diri kita juga Tuhan. Lalu hidup ini kan ruhnya Tuhan. Sebab karena itu maha suci hidup berfirman, jika engkau ingin mengenalku, kenalilah dirimu. Tuh. Ya kan? Jenengan mengenal Tuhan yang di luar, oh, senewen. Lah dia bertempat di seluruh isinya alam semesta. Isinya alam semesta ini berapa triliun? Senewan jenengan mengenal Tuhan yang ada di luar. Senewan, karena Tuhan di luar itu ruhnya alam semesta seisinya. Agar supaya tidak senewan, kenalilah Tuhan di dalam dirimu. Sesuai firman-Nya. Barang siapa mengenal diri, dia mengenalku. Ah, wes. Alah wes nggo kitab mah aku. Intinya pencerahan tentang hidup adalah ruhnya maha suci hidup ini sudah menjawab aslinya. Ini sudah menjawab. Apapun permasalahannya loh ya. Apapun permasalahannya, apapun bentuk kajiannya. Pencerahan tentang bahwa hidup adalah ruhnya maha suci hidup, ini dalilnya aku tiup, aku ambil ruhku, lalu aku tiupkan. Itu sudah menjawab semuanya. Kurang apa jenengan? Dengan hidup panjenengan sendiri itu kurang apa? Tidak ada jalan menuju maha suci hidup, tidak ada jalan selain melalui ruhnya maha suci hidup itu sendiri. Kalau tidak melewati hidup, tidak melalui hidup, mau lewat mana? Mau lewat jembatan Sirotol Mustaqim. Bisa jenengan, jembatan Sirotol Mustaqim itu satu helai rambut disigar dari pitu apa songo. Piye? Maka sikilin jenengan jebebek kok sikil mentok ngono piye. Apa ya iso napani ngono. Wis mesti kepleset
mlebu ning neraka jahanam. Itu jare wong anu kan ngono kuwi to. Padahal mbuh neraka jahanam kaya ngopo. Ora kira iso, ndak akan bisa. Hanya ada satu jalan, hanya ada satu cara, yaitu melalui ruhnya Maha Suci Hidup itu sendiri. Nah ini kalau panjenengan mau cerdas, aslinya semua manusia hidup itu cerdas kabeh. Ini perkaranya itu mau enggak gitu loh. Mau enggak, mau cerdas apa enggak gitu dok. Semua manusia hidup itu cerdas aslinya. Cerdas. Kalau tidak dihipnotis, mana ada yang mau ditipu? Bisanya mau ditipu kan karena dihipnotis kan? Kalau tidak dihipnotis, mana ada yang mau ditipu? Berarti kan cerdas. Iya enggak? Artinya semua manusia hidup itu cerdas. Tinggal mau apa enggak. Nah, kalau mau cerdas, pencerahan tentang bahwa hidup adalah ruhnya Maha Suci Hidup ini sudah menjawab semua. Apapun permasalahan panjenengan, apapun yang panjenengan inginkan, ini sudah terjawab di sini. Kalau panjenengan mau cerdas, karena ketika panjenengan mau cerdas, Tuhan itu kan maha kaya. Berarti hidup saya juga sama dong kaya. Kan gitu? Nah, sepanjang sejarah nggak ada satupun kitab yang menjelaskan Tuhan meriang. Nggak ada kan? Nggak ada ya. Tuhan, nggak ada kan kitab yang jelasin gitu ya. Tuhan loro untu, nggak ada. Berarti hidupku juga sama. Kalau panjenengan mau cerdas, Tuhan Maha Sakti. Berarti hidupku juga sakti. Ngapain saya puasa? Nyiksa perut, nyiksa usus. Ya? Lewang hidup saya sudah sakti. Karena hidup saya adalah ruhnya Tuhan. Tuhan Maha Sakti. Berarti ruhnya Tuhan juga sakti. Lalu ngapain saya harus menyediakan ndase kebobule dikintirke buat sesaji? Lawang wis sakti urip. Kalau kita mau cerdas, ketemu. Solusi-solusi itu akan ketemu. Jawaban-jawaban itu akan ketemu. Coba kalau panjenengan mau cerdas dari dulu, panjenengan tidak perlu ke sini. Matur suwun. Nah gitu loh. Jadi tidak sedikit. Kadang kita yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, yang masih sibuk bertanya melalui WhatsApp ke saya itu nggak sedikit. Ya ini karena apa? Selama manekung, selama gembleng selalu seperti ini. Selesai manekung, selesai gembleng dapat hadiah buku dari saya. Kenapa masih sibuk WhatsApp bertanya ke saya? Karena belum begitu mengerti, belum begitu memahami, belum begitu mengetahui, dan belum begitu mengenal hidup. Atau kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, jangan sampai jenengan mengalami itu nanti di sana. Kalau jenengan mengalami itu, tak blokir nomornya nanti. G. Selebihnya, mungkin di antara panjenengan punya pertanyaan. Monggo, saya kasih waktu untuk bertanya.
Ayo monggo. Ada yang punya pertanyaan? Masnya dari Demak. Demaknya mana? Pedung. Pedung. Pedung ada kadang di situ. Ada Pak Agus. Kemarin di Surabaya Mas ya. Bukan itu. Ada satu lagi. Menantunya Kiai itu di pesantren dia. Daerah Wedung kan ya pesantren. Ada. Ini Mas Ali, namanya Mas Ali. Jadi Mas Ali itu menantunya Kiai di pondok pesantren. Dan rumahnya ada depan karo pesantren. Punya pertanyaan Masnya? Ada. Belum. Yang lain bagaimana? Cara bersameki itu kalau sekali yang kadang-kadang gerakan tidak pasti. Kalau kita teruskan gimana? Maksudnya? Dalam samedi kan ada kuat gitu ya, kan suruh lama. Kalau kita tidak diulangi, jauhnya tidak diulangi lagi maksudnya. Iya istirahat. Udah capek istirahat. Namun ada yang lebih baik. Apa itu? Memaksa diri. Nggak kuat, tapi dipaksa kuat. Waduh, tersiksa. Yang tersiksa. Lah, pada umumnya kita senewen itu kan ketika tersiksa ini. Paham senewen enggak? Kita menjadi senewen ketika mengalami tersiksa ini kan. Nah, di sini ada pelatihan tentang kesadaran cinta kasih sayang hidup. Di dalam senewen ketika laku ini ada ada kajian yang berkaitan erat dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ketika senewen ini tadi ya. Karena kan ibune wis tekut tapi kok dipaksa terus wis koyo matek-matek kan. Ini senewen iki wis kacau, udah kacau itu. Dalam keadaan senewen, dalam keadaan kacau ini jenengan ingat wahyu pancalaku apa enggak? Dalam keadaan senewen ini jenengan bisa ingat wahyu pancalaku apa enggak? Kalau dalam keadaan kacau, dalam keadaan senewen ini panjenengan bisa ingat wahyu pancalaku, ya berarti kesadaran panjenengan sudah kuat. Sudah kuat. Nah, kalau kesadarannya sudah kuat, apa yang harus dilakukan? Loh, kok nanya? Coba saja baca tulisan yang menjelaskan tentang sifatnya wahyu pancalaku. Kalau disimpulkan apa itu? Kalau kesadaran panjenengan kuat, artinya panjenengan ingat wahyu pancalaku yang panjenengan miliki. Sikap dan sifatnya wahyu pancagaib yang panjenengan miliki itu jenengan tidak lupa ketika sedang senewen ini tadi, ketika sedang kacau ini tadi. Nah, kalau panjenengan ingat, tidak lupa wahyu pancalaku panjenengan, coba baca tulisan yang menjelaskan wahyu pancalaku sebagai sifat. Itu kalau disimpulkan gimana? Pasrah kepada Gusti. Itu penguraian. Nah, kalau disimpulkan, coba. Senewennya panjenengan, kekacauan panjenengan ketika bersamadi itu tadi. Kalau disimpulkan menggunakan wahyu pancalaku, apa coba? Bagaimana coba? Sadaran. Dengan terima kasih. Tuhan, ini loh ya. Tuhan, I love you. Aku cinta sama kamu. Aku rindu sekali sama kamu. Aku ingin manunggal denganmu. Agar supaya selesai semua.
yang membuat kehidupanku lelah. Tapi bokongku panas, Tuhan. Nangis. Pasrah. Aku ndak kuat nahan dengkulku sing cekut-cekut, Tuhan. Boyokku sing ono linggi selimo, enggak kuat. Tapi aku rindu sama kamu, Tuhan. Ngene mek aku kudu nangis loh. Ngomong gitu loh, saya sudah merebel-merebel ini. Namun kebanyakan ketika mengalami senewen di semedi ini lupa sama wajib pancalaku itu. Gue wis odot-odotan ning ngono. Terus ke pora jarene Mas Ahmad, jarene Mas Eko, kongkon. Tapi iya gelot ning ngono. Narung di situ. Lupa udah dengan sikap dan sifatnya Wahyu Pancagap itu lupa udah. Nah, biye. Kira-kira gitu. Coba aja baca itu. Mau motong ndak layak. Mau motong ndak layak. Mau terpaksa juga ndak layak. Karena apa? Setelah kita melakukan patrap sebelum bersamadi, ini uraiannya kan seperti ini. Wahyu Pancagaib ini kan harus dipraktekkan atau harus diibadahkan menggunakan sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman. Artinya, dari awal panjenengan patrap sebelum bersamadi loh ya, panjenengan itu pasrahnya kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, terus mempersilahkan kuasa Gusti. Nggak usah 5, 3 saja. Dari awal sampai akhir patrap sebelum bersamadi, ini kita sudah pasrah kepada Gusti, sudah menerima kepada Gusti, dan sudah mempersilahkan kuasa Gusti. Dikarenakan kita pasrah kepada Gusti, maka Gusti memproses kita. Nah, karena kita pasrah sama Gusti, Gusti memproses, menerima kepasrahan kita. Diterima, kepasrahan kita itu diterima sama Gusti. Nah, setelah diterima oleh Gusti, nah Gusti kan memberi keputusan nih. Gusti ngasih keputusan, dengkulmu cengut-cengut, pinggangmu ada linggise songo. Nah, ya. Gusti ngasih keputusan seperti itu, dan kita sudah mempersilahkan loh ya. Piye? Mau nyerah? Yo gagal Wahyu Pancalakunya. Berontak, protes, ngeluh, gagal Wahyu Pancalakunya. Ini 3 loh. 3 ini kalau panjenengan bisa menghayatinya, ndak butuh remason untuk meneteskan air mata, itu ndak perlu remason jenengan. Ya? Bisa menghayati, pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, jenengan ndak butuh remason untuk meneteskan air mata itu. Seperti yang barusan saya ilustrasikan tadi. Namun kebanyakan ketika mengalami senewan ini kan lupa sama Wahyu Pancagaib, kan lupa, bergelut sama dirinya sendiri. Jihad fisabilillah. Tarung karo awake dhewe. Koyone nebes delok Mas Eko ngowe motivasi semene jam. Oh iya, gitu. Lupa sama Wahyu Pancalaku. Ngancam lagi. Tak palung gue panutup, engko tak takon. Piye carane? Makanya ketika panjenengan ada di tempat kadangan ini, jangan bosan lah. Jangan bosan membaca tulisan-tulisan saya ini. Tulisan-tulisan yang saya pajang di sini adalah bentuk motivasi secara tidak langsung dari saya buat panjenengan.
Oke Bapak. Iya. Sudah terjawab belum? Loh, kan jenengan malah noleh ke sana. Yang nanya tadi kan jenengan. Sudah terjawab belum? Ya. Jadi ketika pinggangnya kaku, kakinya cekut-cekut, di saat bersamadi lah terus geser sedikit, lah terus mulai lagi, jangan seperti itu. Nah terus kapan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan bisa bangkit dengan maksimal? Kapan kalau seperti itu? Nggih. Kenapa sih Pak Web kok kok harus semedi? Kenapa sih kok harus semedi? Kok nggak meditasi aja? Kalau meditasi kan gampang Pak Web, ngarepkan ono patung Semar, saya bisa konsentrasi fokus ke patung Semar, gampang kan? Kenapa harus samadhi? Kenapa harus diam? Kok tidak menggunakan target? Ini kan sering saya bahaskan di video-video. Tinggal jenengannya pernah nyimak belum? Bahwa di dalam diri kita ada ruh Tuhan. Selagi kita masih dalam laku murni, Tuhan itu ada dua. Selagi kita masih dalam tahapan laku murni menuju suci, Tuhan itu dua. Satu di luar, satu di dalam diri. Di luar adalah maha suci hidup, di dalam adalah hidup. Dua-duanya ini Tuhan. Lah, kenapa harus samadhi? Kenapa harus diam setelah melakukan patrap? Karena di dalam ada Tuhan. Kalau tidak diam, bersaing. Antara Tuhan di dalam dengan Tuhan di luar, ini gelut, tukaran, rebutan dayung. Untuk menggerakkan sebuah perahu. Artinya dalam satu perahu ada dua nahkoda. Satu perahu dinakodai dua. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Pecah. Sebab karena itu harus bersamadhi, harus diam artinya. Karena jika tidak diam akan terjadi dua nahkoda di dalam satu perahu. Karena di luar ada maha suci hidup, di dalam ada hidup. Yang dua-duanya adalah Tuhan jua. Ya mbok Tuhan yang di luar yang diam Pak Web. Kacau kalau Tuhan di luar yang diam. Tuhan di luar itu adalah ruhnya alam semesta seisinya. Nah kalau Tuhan yang di luar yang diam. Kacau, berhenti dunia. Kehidupan, seluruh kehidupan berhenti. Jadi satu-satunya cara Tuhan di dalam yang harus diam, yang harus ngalah. Yang harus ngalah. Kalau tidak diam, yang berarti tidak ngalah, akan terjadi persaingan. Karena sama-sama kuasanya, sama-sama saktinya. Paham gak? Di luar patrap samadhi, kenapa harus menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, Pak? Kok nggak wiridan aja gitu? Oh nggak zikir aja, membaca bacaan 1000 kali kek, 10.000 kali kek? Kenapa harus menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup? Karena kita sedang mengkaji diri,
sedang mengenal diri, yang berarti mengkaji hidup, mengenal hidup. Ya harus mengenal seluruh gerak-gerik hidup. Itu cara terbaik, cara terdekat, cara termudah, cara tergratis mengenal hidup adalah menikmati rasanya kelakuan hidup itu sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu terbaik. Makanya dua hal ini yang harus panjenengan latih dan sedang panjenengan latih selama manekung atau gebleng di pesanggrahan. Kalau ini panjenengan belum ahli, panjenengan tidak bisa mempraktekkan isi buku kenang-kenangan dari saya, itu nggak bisa. Harus puasa dulu, baru bisa. Harus bertapa dulu. Maka ilmu-ilmu yang saya tulis di buku itu paling sedikit itu puasanya 21 hari, paling sedikit. Kalau panjenengan belum ahli di dua hal ini, panjenengan belum bisa mempraktekkan, tidak bisa mempraktekkan isi buku yang nantinya akan saya hadiahkan kepada panjenengan setelah panjenengan berhasil menyelesaikan laku murni. Dan lagi, kalau panjenengan belum ahli ini, ditambah lagi belum hafal jati diri, panjenengan sama sekali tidak bisa. Belum bisa menggunakan wahyu pancagaib. Karena dinyatakan masih belum kenal sama wahyu pancagaib. Oke, nggih? Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya, nggih. Gundul.